Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 11. Apa pendapatmu tentang aku? Nyonya muda, ada apa? Sekretaris papamu menanyakan kabarmu Tang Sue. Saya baik-baik saja. Apakah sudah selesai? Hampir. Sekretaris itu menjawab. Mu Tang Sue kemudian berpikir bahwa dia sekarang dapat menghadiri Ethan untuk mencari tahu kebenarannya secara perlahan. Dia hanya tidak tahu bahwa Ethan tiba-tiba menunda pengaturannya, bahkan langsung menelepon kantor papamu. Apa? Putriku tidak bisa pindah. Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Papamu sangat marah. Saya tidak peduli. Bukankah kamu meminta uang? Saya punya sebanyak yang Anda butuhkan. Ini bukan soal uang, tuanmu. Saya benar-benar minta maaf, tapi tempat kami penuh, dan ternyata ada masalah dengan pihak administrasi. Saya meragukan kehormatan Anda sebagai akademi kelas 1. Maaf telah menimbulkan masalah. Sebenarnya, pemerintahan Ethan tidak memikirkan hal itu. Papamu merasa malu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Karena Van Gogh juga baik-baik saja, dia menelepon istrinya dan memberitahu dia bahwa transfernya gagal. Mamamu terkejut, namun dia menerima hasilnya dan menyampaikan berita tersebut kepada Mu Tang Sue setelah pulang dari pertemuannya. Sayang, ayahmu baru saja meneleponku. Dia memberitahuku bahwa Ethan sudah penuh, jadi tidak mungkin bagimu untuk pindah. Wajahmu Tang Sue turun drastis. Itu tidak benar. Sekretaris baru saja memberitahunya bahwa itu hampir selesai. Mengapa transfernya tiba-tiba dibatalkan? Itu pasti Mu Qi. Mu Qi pasti menghentikannya. Tapi aku benar-benar ingin pergi, Bu. Ayahmu telah berusaha semaksimal mungkin, dan Van Gogh juga baik-baik saja. Kamu akan segera mengikuti ujian masuk, dan kamu mungkin akan kesulitan beradaptasi jika pindah sekolah sekarang. Karena tidak dapat mengatakan yang sebenarnya kepada keluarganya, Mu Tang Sue cemberut dengan sedih dan menangis saat dia kembali ke kamarnya. Dia tidak merasa kesal karena dia tidak bisa pindah, tapi karena Mu Qi sebenarnya bersekolah di sekolah yang lebih baik. Tidak, dia tidak menginginkan itu. Dia tidak bisa membiarkan saudara perempuannya yang tidak diakui memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya sendiri. Dengan mengingat hal itu, Mu Tang Sue berencana untuk bertemu Mu Qi secara pribadi. Namun, karena dia tidak mampu membiarkan keluarganya mengetahuinya, dia menyelinap keluar tanpa diketahui oleh ibunya dan pergi ke kafe di luar Ethan. Dia akan mempertanyakan Mu Qi dan mencari tahu kebenarannya. Tentu saja, Mu Qi sendiri terkejut dengan penampilan Mu Tang Sue. Bermasalah di dalam, dia nyaris tidak bisa menenangkan diri. Dia tentu saja tidak ingin kembali ke keluargamu atau diintimidasi oleh Mu Tang Sue sekali lagi. Tapi yang terpenting, dia tidak ingin memutuskan hubungan dengan Seng Xiao. Dia benar-benar ingin memberitahu Seng Xiao bagaimana perasaannya. Tapi karena dia sibuk memainkan peran putra mahkota Huang Yao, dia tidak punya waktu untuk memedulikan masalah remehnya. Meski gitu, dia sangat ingin melakukannya. Karena itu, dia akan menuliskan pemikirannya ke dalam buku hariannya. Setidaknya itu akan membuatnya tetap membumi, dan dia bisa menganggapnya seperti telah menceritakannya kepada Seng Xiao. Dia tentu saja tidak tahu kalau adik perempuannya sedang menunggu di gerbang utama Ethan. Setelah pekerjaan hari itu selesai, Seng Xiao melirik arloji mewahnya. Tuan muda, Jing Yun berada di sampingnya, menyebutkan rencana perjalanannya yang akan datang. Tamu kami dari Italia akan pulang hari ini, tapi El Inggris membuat janji dengan Anda. Dia akan membeli cinta Hera sebagai hadiah untuk istrinya di hari jadi pertama mereka. Namun, Seng Xiao sudah menutup jadwalnya, bangun dan melepas dasi bergaris birunya. Aku pergi sekarang. Tapi, saya tidak akan muncul besok jika Anda menghentikan saya. Jing Yun dengan cepat dan patuh tutup mulut. Dia tahu betul sifat tuan mudanya, Seng Xiao tidak akan membiarkan siapapun gitu dia mengambil mode iblisnya. Mau kemana? Jangan ikuti aku. Biarkan aku istirahat. Seng Xiao langsung menuju rumah kecil itu. Dia pernah mencicipi masakan Suzy Pei sebelumnya, yang rasanya biasa saja namun menenangkan, dan dia ingin mendapat bantuan lagi. Mu Qi sedang berada di sekolah saat itu, jadi dia tidak tahu. Secara kebetulan, sopirnya hendak pergi dan membawa pulang wanita muda itu, jadi Seng Xiao langsung masuk. Tuan muda, abaikan aku. Pergi, kata Seng Xiao, duduk di kursi belakang sambil melepaskan beberapa kancing ke mejanya. Meski sedikit terkejut, Lin Tua tetap memperhatikan jalan, dan segera memarkir sedannya di dekat gerbang sekolah Ethan.
Mu Qi segera muncul bersama beberapa teman sekelasnya. Tapi saat Lin Tua hendak turun dan menerimanya, seorang gadis bertopi lain menghalanginya. Seng Xiao juga melihatnya, tapi dia menghentikan Lin Tua. Jangan bergerak. Tentu saja, Mu Qi dapat melihat mobil Olin, serta Mu Tangsue tepat di depan wajahnya. Adik perempuannya menarik topinya rendah-rendah agar tidak menarik perhatian. Kak, ayo kita bicara. Aku sudah menunggumu selama beberapa waktu. Mu Qi merasa jantungnya berdebar kencang. Jika itu terjadi di masa lalu, dia hanya akan mengikuti Mu Tangsue, atau saudara perempuannya akan mengadakan pertunjukan lain di rumah, mengatakan bahwa dia diintimidasi. Setelah itu, Mu Qi akan dimarahi oleh orang tuanya. Mu Tangsue tampaknya berpikir bahwa dia akan dengan patuh mengikutinya juga, karena dia sudah berbalik dan menuju kafe bersama saudara perempuannya yang tidak diakui di belakangnya. Seolah itu sangat alami. Mu Qi pasti ada di belakangnya sebelumnya. Tapi ketika Mu Tangsue berbalik setelah memasuki kafe, dia menemukan bahwa Mu Qi telah masuk ke dalam bens hitam sambil berpura-pura dia tidak ada. Siapa yang peduli? Mu Tangsue membeku. Dia sebenarnya diabaikan oleh Mu Qi. Dan sepenuhnya, Mu Tangsue diam-diam mengepalkan tangannya. Ini seharusnya tidak terjadi. Di mana letak kesalahannya? Sementara itu, Mu Qi tercengang saat dia menemukan Seng Xiao di dalam mobil juga, yang segera berubah menjadi kegembiraan di bawah matanya. Mengapa kamu di sini? Apakah aku akan melihat sisi mengesankanmu jika tidak? Dia menjawab, memujinya. Reaksi tadi layak mendapat hadiah. Yah, aku bukan bagian dari keluargamu. Itu tergantung suasana hatiku apakah aku akan mengikutinya. Setelah penyempurnaan selama 4 bulan, mentalitas Mu Qi telah berubah secara dramatis. Dia bukan lagi bayangan orang lain, dia adalah dirinya sendiri. Akhirnya, kamu terlihat seperti berasal dari keluargaku. Tapi kamu tidak akan memberitahuku ke publik kan? Mu Qi bertanya sambil menatapnya. Dan, sampai sekarang, aku tidak tahu siapa diriku ini bagimu, padahal aku telah menerima perlindungan dan rahmatmu. Dan aku sebenarnya adalah putri musuh bebuyutanmu. Dan apa? Seng Xiao memperhatikannya sambil bercanda, sepertinya menyadari semua yang ada dalam pikirannya. Apakah menurut Anda posisi Anda tidak jelas? Lalu, apa pendapatmu tentang aku? Mu Qi tiba-tiba bertanya dengan penuh selidik.